Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. 10 ambulan didatangkan malam itu juga agar bisa membawa semua jenazah warga yang akan segera dimakamkan. Karena pihak keluarga dari semua jenazah itu akan menghadiri pemakaman massal, maka sebagian warga desa memutuskan untuk tidak ikut ke pemakaman demi mencegah terjadinya kemacetan dan kebisingan pada daerah sekitar TPU. Keadaan desa menjadi sedikit ramai dalam itu, karena semua warga tidak lagi merasa ketakutan untuk keluar rumah. Arumi dan Rifka sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hal lain. Kedua wanita itu kini menatap ke arah Hendy dan Aryo yang saling masih berada di sekitar mereka. Sebaiknya kalian berdua pulang. Kalian pasti lelah setelah menghadapi banyak hal hari ini, termasuk membantu evakuasi jenazah para warga dari rumah gaib itu. Saran Arumi. Itu benar, sebaiknya kalian berdua pulang agar bisa beristirahat. Entah apa yang terjadi besok, kita sama-sama masih belum tahu, tambah Rifka. Terus urusan Mas Taufan bagaimana? Itu dia masih ada di rumah Pak RT dan masih linglung. Bicaranya merancau tidak jelas. Hendy mengingatkan. Hendy tadi memutuskan membawa Taufan ke rumah Pak RT saat akhirnya dipanggil bersama para pemuda lain untuk membantu evakuasi jenazah dari rumah gaib di tanah kosong milik Mardian. Taufan benar-benar tidak kembali normal seperti dulu lagi dan terus saja menyebut nama Nyi Ulandari tanpa henti. Ditanya oleh siapapun yang keluar dari mulutnya tetaplah sama. Oh iya, si Tofu masih ada di rumah Pak RT. Ternyata, bisa-bisanya aku lupa sama keberadaan si Tofu, keluh Arumi sambil menepuk keningnya sendiri. Rifka pun langsung menepuk-nepuk pundak Arumi dengan penuh kelembutan. Wajar kalau kamu lupa, kamu kan sudah mulai menua, tentu saja pikun. Bukanlah hal yang bisa kamu hindari, ujarnya kalem. Arumi hendak mengomel lebih panjang terhadap Rifka, namun Aryo lebih dulu menculik wanita itu dan mengajaknya pergi ke rumah Trisno. Sudahlah sayangku, sabar saja Rifka, kan cuma main-main, jangan diambil hati ya, bujuk Hendy sambil mengusap rambut Arumi dengan lembut. Aku dibilang udah tua dan pikun Hen, jadi mana mungkin aku bisa menahan omelannya padaku, gemes Arumi. Aku yakin kamu pasti bisa menahan omelanmu. Ayo, kita lihat keadaan Mas Taufan. Kita pastikan apakah dia bisa dipenjara atau tidak oleh pihak kepolisian. Ajak Hendy seraya merangkul Arumi dengan lembut. Tangan Mardian gemetar hebat seakan menyalakan mobilnya. Apa yang tadi ia dengar dari beberapa orang warga di dekat rumah, Taufan membuatnya merasa ketakutan yang begitu dahsyat. Ia takut terkenal itulah, ia takut akan mati bersama seluruh keluarganya. Bayangkan wajah istri dan anak-anaknya terus melintas dalam pikirannya, menambah rasa takut yang ia rasakan. Aku harus bisa memindahkan rumah itu ke tanah kosong yang lain. Rumah itu tidak boleh hancur. Aku masih bisa mengusahakannya. Aku dan keluargaku harus selamat, gumam Mardian saat sangat gelisah. Mesin mobil itu akhirnya menyala setelah Mardian berhasil memutar kuncinya. Laki-laki itu sengaja menginjak gas dalam-dalam demi melajukan mobilnya agar cepat sampai ke Jalan Dr. Sutomo. Beberapa warga lain di Jalan Yudhistira merasa kaget saat mobil milik Mardian melaju dengan kecepatan tinggi di depan rumah mereka. Beberapa orang terdengar memaki ke arah mobil tersebut meski mereka tidak tahu siapa pengemudinya. Mardian sendiri pun tidak peduli dengan apa yang harus ia lewati malam itu.
Ia bahkan tidak tahu apakah dirinya mencelakai seorang akibat ceroboh saat membawa kendaraan atau tidak. Yang ia tahu dirinya hanya perlu sampai di tanah miliknya agar bisa memindahkan rumah gaib milik tetua jin yang dipujanya sebelum rumah itu dihancurkan. Trisno duduk bersama beberapa orang polisi yang datang ke rumahnya. Mereka sama-sama mengamati Taufan dan gerak-geriknya sejak tadi. Taufan jelas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sudah mencuri jenazah-jenazah para warga di desa Grobogan. Apa yang dilakukan oleh laki-laki itu adalah tindakan kriminal yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apakah dia terkena gangguan jiwa atau hanya sedang berpura-pura gila ya Pak? Tanya Trisno. Kemungkinan bahwa dia sedang berpura-pura gila agar tidak terseret ke penjara. Jelas Pak Trisno. Tapi bisa jadi juga dia memang terkena gangguan jiwa akibat dari apa yang diperbuatnya sendiri. Kita tidak pernah tahu efek yang didapatkan dari praktek ilmu hitam. Tapi kalau menurut saran saya, sebaiknya harus ada penilaian dari dokter jiwa. Saya akan berusaha meminta bantuan dari rumah sakit jiwa untuk memeriksa lebih lanjut mengenai kondisi kejiwaan saudara Taufan ini. Jawab Triyono, polisi yang diminta menangani kasus pencurian jenazah. Trisno pun akhirnya paham setelah mendapat jawaban dari Triyono. Aryo dan Rifka tiba lebih dulu di rumah Trisno, lalu disusul oleh Arumi dan Hendy di belakang mereka. Trisno mempersilahkan mereka masuk, sehingga kini mereka berempat bisa melihat langsung kondisi Taufan yang benar-benar terus meracau tidak jelas. Ada tanggapan Nak Rumi? Kamu adalah orang yang berhasil membongkar semua tindakan Nak Taufan, sampai akhirnya semua jenazah warga yang hilang berhasil ditemukan. Siapa tahu kamu bisa mengusahakan sesuatu agar dia tidak bertingkah gila seperti itu, harap Trisno. Arumi tampak setengah meringis saat mendengar penilaian Trisno soal Taufan. Triyono jelas memperhatikan hal itu karena dirinya sejak awal sudah memperhatikan Arumi yang notabene adalah kunci dari semua keberhasilan dalam menemukan jenazah warga di desa tersebut. Dia tidak bertingkah gila Pak RT, kiranya memang akan menunjukkan ke arah gila, karena dia telah terputus hubungan dengan lelembut yang dikawininya. Tapi bagaimanapun akibat yang akan dia terima, setidaknya malam ini kita harus tetap mendengar jawaban sebenarnya dari dia secara langsung. Maka dari itu, aku akan membuat pikirannya sadar meski tidak akan bertahan lama, ujar Arumi. Aryo dan Hendy kini sama-sama memegangi tubuh Taufan dengan cukup erat demi mencegah laki-laki itu mengamuk jika pikirannya waras kembali. Rifka menyerahkan sebotol air yang sejak tadi ia pegang ke tangan Arumi. Arumi membaca doa ketika membuka tutup botol tersebut, lalu meniup air itu sebanyak 3 kali sebelum akhirnya menyiram wajah Taufan hingga laki-laki itu kebasahan. Pikiran waras Taufan pun kembali. Mereka tidak seutuhnya kembali. Taufan menatap lurus ke arah Arumi. Ia tahu kalau Arumi adalah orang yang telah memutuskan benang gaib antara dirinya dan Nyi Wulandari. Karena dirinya melihat jejak-jejak tak kasat mata pada diri Arumi. Kurang ajar kamu. Beraninya kamu memutuskan. Blak. Diam kamu, bentak Arumi setelah menampar wajah Taufan. Katakan, siapa yang menyuruh mencuri semua jenazah warga di desa ini? Hahaha. Taufan menertawai Arumi. Kalau kamu mau tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan dia, kamu itu hanya sekedar beruntung sehingga bisa menghentikan aku dan memutuskan ikatanku dari istriku. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan dia. Kamu tidak setara dengan dia. Arumi pun tersenyum sinis ke arah Taufan. Ya, begitulah kata budaknya. Kamu hanya budaknya, jadi kamu jelas berpikir bahwa tidak ada yang bisa setara dengan tuanmu itu. Sayang sekali,
Aku bukan budaknya dan dia tidak akan menenangkan apapun. Allah jelas punya rencana lain untuk membuatnya berhenti. Usai berbicara demikian terhadap Taufan, Arumi pun berbalik dan menatap ke arah Triyono yang masih memperhatikannya. Taufan tampak berusaha untuk memberontak, namun bertahan di tempatnya karena Hindi dan Aryo tidak mau melepaskan laki-laki itu. Dia sudah jelas bersalah dalam kasus pencurian di desa ini, tapi saya tidak bisa menjamin kalau dia bisa dihukum seperti orang jahat pada umumnya. Kewarasan tidak akan bertahan lama, Pak. Kalau pada akhirnya dia menjadi gila sepenuhnya setelah efek dari air yang tadi aku siramkan sudah habis, maka dia sebaliknya segera dimasukkan ke rumah sakit jiwa saja, saran Arumi. Ya, saya akan mempertimbangkan saran tersebut. Terima kasih atas masukannya, tanggap Triyono. Arumi tak menanggapi ucapan tersebut dan lebih memilih menatap ke arah Trisno. Kalau begitu, saya permisi dulu Pak RT. Ada halnya lain yang harus diselesaikan malam ini juga, pamitnya. Iya Nak Arumi, terima kasih atas bantuannya, ucap Trisno. Sama-sama Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab semua orang kecuali Taufan yang ada di rumah tersebut. Rifka menyusul langkah Arumi. Aryo dan Hendi pun melakukan hal yang sama setelah Taufan diurus oleh beberapa polisi yang diperintahkan oleh Triyono. Langkah kedua wanita itu berhenti tiba-tiba hingga membuat Aryo dan Hendi ikut berhenti di tempatnya. Kalian berdua sebaiknya segera pulang, pinta Rifka. Itu benar, pulanglah sekarang. Kami masih ada urusan dan kalian tidak boleh ikut campur, tambah Arumi. Kalau kami memaksa, kalian pasti tetap tidak akan memberi izin kan? Tanya Aryo. Benar sekali, 100 poin untuk tebakan Mas Aryo, jawab Rifka. Kalau kami tetap memaksa, meski kalian tidak memberi izin dan marah, bagaimana? Tanya Hendi. Aku akan mendiamkan kamu selama 1 bulan, jawab Arumi singkat dan jelas. Hendi langsung mendelik dan segera berlari menuju ke arah rumahnya sebelum Arumi melaksanakan ucapannya tersebut. Aryo hanya bisa menggeleng-geleng kepala saat melihat kelakuan Hendi. Pria itu pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain berjalan menjauh ke arah rumahnya sendiri. Setelah Hendi dan Aryo benar-benar tidak berada di sisi mereka, kedua wanita itu pun segera menuju Jalan Kulon untuk menunggu kedatangan si pemilik tanah kosong yang diisi oleh rumah gaib. Namun tanpa mereka tahu, Aryo telah kembali memutar langkah dan Hendi kembali keluar dari balik pagar rumahnya. Bagaimana aktingku? Apakah terlihat meyakinkan? Tanya Hendi. Sangat meyakinkan. Saking meyakinkannya, aku jadi yakin kalau setelah menikah dengan Rumi, kamu akan menjelma menjadi suami yang penurut sekali pada istri, jawab Aryo. Hendi pun terkekeh pelan. Menurutmu, siapa yang tidak akan jadi penurut kalau punya istri seperti Rumi? Tunggu saja, tingkahmu pun tampaknya tidak akan jauh-jauh dari tingkahku jika kamu berhasil menikahi Rifka. Mereka itu 11-12 yo. Cuma Rifka adalah sosok tegas versi lemah lembut, sementara Rumi adalah sosok tegas versi barbar plus ngakak. Aryo sama sekali tidak menyanggah yang dikatakan Hendi. Ia jelas sadar bahwa Arumi dan Rifka adalah jenis wanita yang memiliki sifat sama persis dengan cara penyampaian yang berbeda. Sifat mereka itulah yang memberikan daya tarik tersendiri bagi Hendi maupun Aryo, hingga mereka merasa tertarik dengan sendirinya untuk selalu berada di dekat kedua wanita tersebut. Sesampainya Arumi dan Rifka di depan rumah gaib yang masih terlihat jelas itu, semua orang yang diminta bersembunyi di halaman rumah milik Gofar pun mulai mengintip pelan-pelan. Gofar sendiri sampai merasa heran dan hanya bisa bergeleng-geleng kepala saat melihat kelakuan 4 pemuda yang tadi meminta izin padanya tersebut. Seharusnya kalian itu sembunyi,
dan tidak mau melihat hal-hal yang berhubungan dengan jin. Kok ini kalian malah semangat sekali mau mengintip kegiatan Rumi dan temannya itu? Kemana rasa takut kalian? Tanya Gofar berusaha berbisik. Rasa takut kami sudah terkikis habis, Pak Le. Saat ini kami merasa geram dan kelakuan si pemuja jin daripada merasa takut, jawab Samsul. Iya Pak Le, lagi pula Rumi dan Rifka saja tidak merasa takut sama sekali. Jadi kami juga jelas tidak perlu merasa takut. Kami yakin si pemuja jin itu pasti akan kalah pada akhirnya karena sudah tidak punya orang suruhan seperti Tofu, tambah Junaidi. Taufan Jun, namanya Taufan. Ari melarat. Aku lebih setuju namanya diganti menjadi Tofu yang seperti Rumi celetuskan. Sudah, terima saja, balas Junaidi. Lagian kalau dipanggil Tofu, siapa juga yang mau marah? Toh orangnya sendiri sekarang sudah terkena gangguan jiwa alias gila. Muklis ikut setuju. Hendy dan Aryo muncul di hadapan rumah Gofar tak lama kemudian setelah mengambil jalan memutar. Pria itu kini segera bergabung untuk memperhatikan kegiatan yang Arumi dan Rifka lakukan. Arumi tampak sedang menutup kedua matanya, sementara Rifka ada di belakang, entah sedang lakukan apa, sambil memegangi punggung Arumi. Mereka sudah melakukan hal itu selama 15 menit. Apakah kalian tahu mereka sedang melakukan apa? Tanya Gofar. Aryo dengan cepat menggelengkan kepalanya karena benar-benar tidak tahu tentang apa yang sedang dilakukan oleh kedua wanita itu. Mereka mungkin sedang mengeluarkan ilmu yang selama ini disimpan. Almarhumah nenek Rifka pernah mengajari mereka ilmu untuk membentengi diri dari hal-hal gaib selama mereka kuliah di Jakarta. Aku pernah dengar hal itu dari Rumi, jawab Hendy. Oh ya? Jadi Rumi dan Rifka bukan hanya bisa melihat hal gaib, tapi juga punya ilmu untuk melawan gaib. Kaget Badrun. Kita lihat saja, Drun. Sebenarnya aku juga belum terlalu paham soal yang Rumi ceritakan itu, tapi aku percaya dia karena aku sama sekali tidak melihat ada kebohongan dari ekspresi ketika menceritakan hal itu padaku, ujar Hendy. Arumi membuka kedua matanya dan Rifka berhenti memegangi punggung wanita itu. Arumi pun mendekat ke arah rumah gaib di atas tanah kosong milik Mardian. Lalu mulai mengalirkan tenaga dalamnya akan mengelilingi seluruh bagian luar di rumah tersebut. Rifka berjaga dan mengantisipasi kedatangan si pemilik tanah kosong itu. Ia tidak tahu Arumi terganggu ketika sedang mengalirkan tenaga dalamnya ke seluruh bagian luar rumah. Karena tenaga dalam yang Arumi keluarkan adalah kunci yang akan menghancurkan rumah gaib tersebut. Ketika akhirnya si pemilik tanah kosong itu mulai menggunakan kekuatannya untuk bertarung bersama mereka berdua. Dia akan segera tiba, Rumi. Aku bisa merasakannya, ujar Rifka. Sedikit lagi, kamu tenang saja. Dia tidak akan sampai sebelum aku selesai. Tanggap Arumi begitu tenang. Apa yang dikatakan oleh Arumi dan Rifka terdengar sangat jelas bagi yang mereka bersembunyi di halaman rumah Gofar. Kini perasaan mereka bercampur aduk karena sebentar lagi akan ada hal yang harus mereka saksikan. Itulah sahabat cerita dari Arwah Jenazah yang Hilang. Ditunggu part selanjutnya.